Seorang kakek berinisial TS 54 tahun di Pademangan, Jakarta Utara tega mencabuli cucu tirinya yang masih berusia 7 tahun hingga tewas. Selain mencabuli cucu tirinya, ternyata TS juga pernah melecehkan ibu korban EW 24 tahun. Pelecehan yang dialami EW tersebut membuatnya geram hingga tak betah tinggal satu rumah dengan pelaku. Dikutip dari Tribun Jakarta, Kanit Pelayanan Perempuan dan Perlindungan Anak PPL Polres Metro Jakarta Utara AKP Andri Suharto menuturkan fakta-fakta dalam kasus pelecehan tersebut. Korban diketahui berinisial KO 7 tahun yang merupakan cucu tiri pelaku. EW, ibu korban, ternyata juga pernah dicabuli oleh pelaku. Pencabulan terhadap ibu korban dilakukan TS berulang kali. Andri menuturkan pelecehan yang dialami EW membuatnya tak betah tinggal satu kontrakan dengan pelaku. EW kemudian memilih pindah kontrakan karena tak betah dengan perlakuan bejat pelaku. Andri menuturkan meski pernah dicabuli, EW tetap mempercayakan anaknya KO ke TS. Saat EW bekerja, ia menitipkan anaknya ke TS dan istrinya KUR 45 tahun. KO kemudian tinggal bersama kakek tirinya TS dan nenek kandungnya KUR dalam satu rumah. KUR setiap pagi harus bekerja sebagai asisten rumah tangga mulai pukul 6 hingga 10 pagi. TS kemudian bertugas untuk memandikan cucu tirinya, KO, setiap pagi saat KUR berangkat bekerja. Saat memandikan korban, pelaku melancarkan aksi bejatnya hingga berulang kali. Pencabulan tersebut dilakukan TS saat kondisi rumah sedang sepi. Meski KO merintih kesakitan, TS malah semakin menjadi-jadi melakukan aksi bejatnya. Pencabulan tersebut dilakukan TS sejak Februari hingga Maret 2021 sebanyak 8 kali. Dalam pengakuannya, TS tega mencabuli cucu tirinya karena dipengaruhi bisikan setan. KO mengalami infeksi pada alat vitalnya hingga meninggal dunia. Karena sebenarnya pihak rumah sakit itu sudah diminta untuk mengeluarkan jenazah korban, tetapi tidak diizinkan karena ada dugaan terjadi tindak pidana. Kemudian Piket Reskrim berkoordinasi dengan seluruh anggota yang di sini, PPA dan Satreskrim, serta unit Reskrim di Pademangan, menuju ke Rumah Sakit Persahabatan untuk melakukan pengecekan terhadap korban. Kemudian kan PPA dan Kanit Reskrim Pademangan membuat laporan polisi, kemudian mengurus visum jenazah dan mengamankan pelaku. Pelaku diamankan di tempat kerja di Pelabuhan Sunda Kelapa pada hari Selasa tanggal 30 pukul 22.30. Dan sampai saat ini kasus masih dalam proses penyidikan di Polres Jakarta Utara. Dalam pemeriksaan, pelaku mengakui bahwa telah melakukan pencabulan terhadap korban sebanyak 8 kali. Ya, dengan menggunakan tangannya di kemaluan dan tubuh korban. Semua perbuatan dilakukan di kamar mandi karena pelaku ini sering melihat korban mandi di kamar mandi, kemudian juga sering pelaku ini juga memandikan korban, kemudian dilakukan pencabulan. Dan pada saat melakukan perbuatan tersebut, pelaku mengancam jangan sampai melaporkan, kalau misalkan melaporkan kepada ibunya maupun kepada neneknya, nanti akan dibunuh mereka. Ya, pada saat dilakukan pencabulan, korban ini sudah bicara, "Kong, sakit Kong," seperti itu, tetapi sudah diancam, korban takut. Demikian Tribunnews Update kali ini. Untuk memperbarui informasi Anda, saksikan terus Tribunnews Update hanya di channel YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.